Natalius Pigai berang dan meradang. Ya, dia meradang merespon kunjungan Presiden Jokowi yang datang menghadiri perayaan Natal di Gereja Katedral di Bogor baru-baru ini. Padahal Presiden Jokowi itu sampai menunggu 15 menit loh. Artinya, beliau yaitu Pak Jokowi sudah mengikuti aturan. Kurang apa lagi? Tapi bagi Pigai itu enggaklah cukup. Punya nama yang mengandung nuansa Natal yang kental, tapi nggak jadi jaminan. Natalius Pigai, tapi nggak membawa damai dan sukacita Natal tuh, malah sebaliknya, jauh. Begitulah, kalau hatinya itu sudah penuh dengan kebencian, maka yang keluar dari hati dan mulut sampai ke jempol akan sama, penuh dengan kebencian yang udah membara dan itu membuatnya meradang. Jadi seperti biasa dan sudah menjadi karakternya, Natalius Pigai ini kembali ngoceh dan mengecam keras kehadiran Presiden Jokowi ke Katedral Bogor yang dicapnya, yang diklaimnya itu sangat tidak elok. Menurut versi Pigai, sebagai orang Islam, harusnya Pak Jokowi itu nggak perlu masuk ke dalam gereja saat misa. Menurutnya lagi, Pak Jokowi bisa saja menunggu di luar gereja. Ini nih, kita lihat cuitannya yang nyinyir di akun Twitternya. Sebagai orang Katolik, saya mengecam Presiden Jokowi. Datang saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di altar kudus. Bagaimanapun Jokowi orang Islam, tidak elok masuk gereja saat misa, kecuali jika di halaman gereja. Anda bukan Tuhan Allah, ini rumah Allah yang kudus. Wadidaw, dari cuitannya ini terlihat ada nuansa kesombongan rohani, arogansi spiritual dari si Natalius Pigai. Ini menunjukkan Pigai sendiri nggak ngerti makna Natal. Dalam peristiwa Natal, Allah yang Maha Kudus itu berkenan dan mau masuk ke dalam dunia yang penuh dengan orang-orang yang berdosa alias orang-orang yang tidak kudus. Yesus Kristus mau datang untuk menjumpai orang-orang yang tidak kudus. Di dunia yang penuh dengan kenajisan, penuh dengan dosa, tapi Tuhan mau hadir dan Tuhan mau berkenan untuk datang dan untuk mau merangkul manusia yang berdosa. Lalu perbandingan yang dipakainya juga sangatlah tidak tepat. Dia mengatakan, Anda bukan Tuhan Allah. Loh, Anda itu siapa? Anda juga bukan Tuhan Allah kan? Lalu kenapa kok sangat judgmental gitu ya sama Presiden Jokowi? Ini jelas bukan cerminan dari umat Kristiani atau bahkan bukan cerminan dari iman dari umat Katolik itu sendiri. Natalius Pigai, dia malah pamer diri seolah-olah dia paling holy, paling suci, paling benar. Sudah mengembar kebohongan dan fitnah, sembari dibalut dengan kesombongan rohani, arogansi spiritual. Ini mah dosa besar loh ya. Cuitan Pigai itu langsung diserbu oleh warganet atau netizen Indonesia yang secara cerdik langsung memberikan komentar yang menohok. Begini salah satu bantahan dari netizen yang menulis di Twitter. Kalau lu beneran Katolik, pasti tahu, kalau masih misa, nggak mungkin pastornya nggak pakai kasula dan stola. Lu lihat kan semua, pastor cuma pakai jubah, artinya perayaan sudah selesai. Dan presiden juga tahu diri, nunggu 15 menit sampai perayaan selesai. Serbuan dari para netizen ini langsung membongkar, langsung melucuti segala kepalsuan, segala fitnah dan kebohongan besar yang dibuat oleh Pigai yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Apa nggak malu? Membuat narasi, membuat tudingan, membuat cuitan yang nyinyir, akhirnya langsung mengarah ke dirinya sendiri. Orang Kristen di negeri ini malah mengapresiasi kok secara umum. Apalagi ini suatu momen yang sangat bersejarah. Karena inilah untuk pertama kalinya Presiden Jokowi pas Natalan pula. Malah dari pihak Katolik di Bogor, yaitu pihak rohaniwan, mereka memandangnya sebagai hadiah Natal yang terindah untuk merespon kunjungan Presiden Jokowi dalam perayaan Natal di katedral. Sungguh suatu surprise dan hadiah yang luar biasa, yang sungguh-sungguh ini kejutan karena tanpa pemberitahuan sebelumnya Pak Presiden, Bapak Jokowi yang ditemani oleh Pak Wali Kota, Pak Bima Arya, ini adalah suatu yang menambah sukacita Natal tahun ini.
malah nongol si Natalius dengan tudingan yang nggak cuma miring, tapi benar-benar tudingan yang sebenarnya mempermalukan dirinya. So begitulah, kalau hati itu belum beres di hadapan Tuhan, maka akan keluar dan berdampak secara buruk, secara negatif dalam relasi dengan sesama. Dan hati yang dikuasai oleh kebencian, dikuasai oleh amarah, kepahitan, atau sampai dikuasai oleh segala macam kebohongan, maka itu akan terekspresi lewat ucapan lah, atau bahkan lewat jempol dengan segala cuitan-cuitan yang juga akan menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Sebenarnya sudah bisa ditebak, sudah bisa diprediksi. Akan ada pihak-pihak yang akan bakal nyinyir atau yang akan membuat gaduh, mengomentari atau merespon kunjungan dari Presiden Jokowi ke gereja-gereja dalam perayaan Natal. Ya tapi nggak disangka juga gitu ya, tahu-tahu komentar yang miring, komentar yang nyinyir itu yang penuh dengan kebencian justru datang dari seseorang yang namanya punya nuansa Natal. Tapi justru yang meluncur dari cuitannya itu adalah cuitan-cuitan yang sangat-sangat tidak elok, yang tidak mencerminkan suasana Natal yang seharusnya menghadirkan shalom, damai, sukacita Natal. Tapi malah apa? Sebaliknya. Sebagai penutup, saya juga ingin memberikan komentar. Buat Natalius Pigai, coba lihat, nggak ada pemimpin yang paling sempurna di dunia ini. Yang paling suci, yang paling holy, nggak ada. So, berkomentarlah dengan bijak, dengan berhikmat, dengan tepat, dan memakai akal sehat. Dan sekaligus juga ngaca dong. Kalau Anda sendiri juga jauh dari yang ideal, dari yang sempurna, ya mau introspeksi dulu. Karena kalau enggak, maka sebaliknya yang terlihat adalah apa? Anda mempertontonkan kebohongan Anda sendiri sekaligus kebodohan yang sangat-sangat besar yang Anda pamerkan. Sudah pameran kebodohan plus pameran kebohongan pula. Ini benar-benar double yang benar-benar mempermalukan diri sendiri. Sayang dalam momen Natal, Anda menodainya sendiri dengan apa? Dengan pameran kebodohan dan kesombongan itu tadi. Menyedihkan. Ya, mudah-mudahan tahun depan jangan ada lagi yang seperti ini. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thanks for watching, jangan lupa like, subscribe, dan share video atau channel ini. God bless.